Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Kita dulu pernah membahas mengenai dilalah, dalil-dalilnya tauhid itu ya. Ada banyak yang dimajukan sebagai dilalah atau dalilnya tauhid. Seperti yang sudah sangat populer, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kita tidak membahas itu. Ada bagian yang terpenting berkaitan dengan masalah dilalah atau dalil-dalil tauhid itu. Apa? Kesuksesan orang menyembah Allah satu-satunya itu syaratnya dia harus meninggalkan berbagai macam bentuk tauhid. Saya ulangi. Jadi kesuksesan orang menyembah Allah satu-satunya itu syarat utamanya adalah dia harus menjauhkan diri dari tauhid. Pertanyaannya begini, tauhid itu ada apa tidak ada? Jawabannya ada. Nah, kalau tidak ada, tidak disuruh menjauhi. Nah, jadi orang kalau mau sukses, kepingin sukses menyembah Allah satu-satunya dalam berbagai hal ibadah kita, syaratnya harus menjauhkan diri dari tauhid itu. Maka misinya para nabi dan para rasul sudah jelas. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul utusan. Apa misinya para nabi dan rasul tadi? Agar mengajak manusia menyembah kepada Allah dan menjauhkan diri dari tauhid. Itulah maka orang tidak boleh mendua. Menyembah Allah iya, tauhid juga iya. Nah, itu tidak boleh, harus salah satu dipilih. Lah orang beriman syaratnya sukses menyembah Allah ya menjauhkan diri tauhid. Nah, di dalam kitab yang sudah sering kita pelajari itu, tauhid itu adalah huwa kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang diibadahi atau disembah oleh manusia selain dari Allah. Atau ada keterangan lain, annahu kullu ma tajawaza al-abdu haddahu min ma'budin wa madbu'in wa muta'in. Kok banyak minumnya ya. Jadi tauhid itu makna bahasanya, tauhid itu melampaui batas dari hukum-hukum dan ketentuan Allah. Maka Fir'aun itu juga disebut tauhid. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu tauhid itu Fir'aun itu. Lah orang Islam itu boleh Pak membahas mengenai tauhid itu boleh, supaya tidak terjerumus dalam menyembahan terhadap tauhid tadi. Ini bukan aliran apa-apa, ini aliran Islam. Orang membahas tauhid tadi supaya jamaahnya tidak terjerumus dalam perbuatan menyembah tauhid itu tadi. Nah, tadi saya sebutkan kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi oleh manusia selain dari Allah.
bisa benda, bisa barang, bisa orang, ya. Nah di sini waradhiya bil ibadah, lalu dia ridho dengan ibadah tadi selain dari Allah tadi. Cuma ada keterangan min ma'budin, dari yang disembah. Kalau yang disembah menurut Al-Qaulul Mufid itu maknanya benda, barang. Ya. Tapi kalau matbu'in yang diikuti, ya, beda sama muto'. Saya ulangi, ada 3 istilah yang dimajukan di sini. Satu adalah ma'bud yang diibadahi. Yang kedua adalah matbu' yang diikuti. Yang ketiga adalah muto' yang ditaati. Apa bedanya? Kalau ma'bud tadi saya sebutkan benda, barang. Kalau matbu' itu bisa tokoh, bisa siapa saja, orang yang berpengaruh. Ini kata kitab tauhid. Mudah-mudahan tidak salah paham. Bisa umaro, ya. Tapi jangan salah paham dulu Pak, jangan suudzon. Itu yang matbu' yang diikuti. Muto' yang ditaati siapa? Al-alim, orang yang alim. Tapi ketiga-tiganya tadi, baik benda maupun tokoh tadi, al-umara atau al-alim atau ulama, fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi, itu yang penting. Ya, kadang-kadang yang bagian akhir ini tidak disebutkan sehingga jadi masalah. Saya ulangi, ini yang penting. Yang lain-lain nanti contohnya Pak, ya. Jadi kalau ma'bud yang diibadahi berarti benda. Kalau matbu' yang diikuti berarti tokoh. Di dalam kitab tauhid itu disebut umara. Apa Pak? Oh, jangan banter-banter Pak, ya. Kemudian ada lagi muto' yang ditaati. Tapi ketiga-tiganya tadi fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi. Ya, menyelisihi atau selain taatnya kepada Allah dan Rasul. Wes, saya ingatkan di pelajaran yang sekian tahun yang lalu. Karena ngaji di sini itu lebih dari 8 tahun kalau tidak salah Pak, ya. Ya, saya ingatkan. Ada ayat begini Pak, adik-adik mestinya hafal itu. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil siapa? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Berapa yang disuruh mentaati tadi Pak? 3. Apakah 3 itu dalam satu ikatan, dalam satu kelompok? Jawabannya tidak. Yang Allah dan Rasulnya ini yang satu kelompok, satu ikatan. Maka di situ ada pengulangan kalimat apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Oh, kalau begitu mentaati Allah dan mentaati Rasul itu mutlak. Jawabannya? Lah ya mutlak. Mutlak Pak, ya? Halo? Jenengan tinggal milih tok, saya yang mikir mulai tadi Pak. Iya apa tidak? Iya. Orang Islam itu mentaati Allah dan mentaati Rasul itu mutlak. Sebenarnya panjang ini dibahas, tapi saya potong aja enggak. Karena mentaati Allah itu ada 2 macam. Ada berislam kepada Allah karena terpaksa, ada berislam kepada Allah karena taat. Tapi ulil amri ini ndak. Makanya di dalam ulil amri adalah lafalnya itu wa, dan tidak ada kalimat apa? Atiu. Nah, jadi jika ulil amri ini mentaati siapa? Allah dan Rasul. Lah kalau tidak, boleh taat sama ulil amri? Tidak boleh. Ini pikiran normal Mas, tidak radikal, ya. Ya, biasa-biasa saja.
dan harus diterangkan kepada umat dan masyarakat. Jangankan ulil amri, bapaknya saja loh, bapak kandung, kalau salah boleh ditaati? Loh, iya kan? Coba kalau pikiran tauhid ini disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga apa? Fungsi kontrol di masyarakat terhadap orang tuanya, terhadap ustadznya, terhadap kiainya, terhadap imam besarnya, terhadap ulil amri itu normal-normal saja, baik-baik saja, nggak masalah. Nah, begitu. Maka di akhir ayat yang saya aturi panjenengan tadi, saya aturkan tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war Rasul. Karena yang sumber hukum itu cuma dua, ya, Allah dan Rasul. Ulil amri bukan sumber hukum, sumber apa? Loh, nanti nggak jadi ngaji. Ya. Yang sumber hukum itu Allah dan Rasulnya, ya. Nah, begitu. Saya lanjutkan, laqad arsalallahu rusulan liya'muru aqwamahum biibadatillah wajtinabit taghut. Allah telah mengutus Rasul dan memerintahkan kepada Rasul supaya Rasul itu memerintahkan ila aqwamihim, kepada umat dan kaumnya, untuk apa? Biibadatillahi wahdahu, supaya menyembah Allah satu-satunya secara bersamaan, wajtinabit tauhid, dan menjauhkan diri dari tauhid. Di awal tadi kan saya katakan begitu. Ya. Coba saya cek panjenengan. Abu Jahal itu, jangan Abu Jahal, terlalu serem ya. Abu Thalib aja. Abu Thalib itu mau membaca syahadat apa enggak? Enggak mau, sampai mati Pak ya. Pertanyaan saya, mengapa kok tidak mau? Jangan dijawab, enggak tahu Pak, tanyakan sama Abu Thalib, jangan begitu Pak ya. Jenengan dan saya bisa menganalisa Pak, susah apa muni la ilaha illallah aja kok enggak mau. Gitu loh kan, gitu Pak. Ternyata kalau dikorek di kitab tauhid itu, menurut pikirannya para ulama, mendasarkan pada Quran dan hadis, satu, ya, tidak dapat hidayah dari Allah. Hidayah dalam arti membuka hatinya orang supaya menerima kebenaran, itu cuma Allah saja. Satu. Yang kedua, ya, gengsi. Nah, orang Islam itu tidak boleh gengsi. Ada anak yang masih usia muda tapi ngomongnya benar. Bapak yang sudah usia sepuh boleh menerima ucapan kebenaran dari anak muda tadi Pak? Boleh. Ada tetangga kita, organisasinya beda sama kita, ngomongnya benar, boleh didengarkan? Boleh. Kalau gengsi, maka tidak bisa masuk hidayah itu tadi Pak. Tidak boleh. Nah, coba, jadi pikiran-pikiran begini ini harus dibuka di masyarakat, ya. Yang ketiga yang ada hubungannya dengan ini, ngapain Abu Thalib tidak mau membaca syahadat? Karena, tadi sudah gengsi Pak ya, jangan diulangi lagi Pak. Tadi nggak dapat hidayah, yang kedua gengsi, yang ketiga itu Pak, kata kitab tauhid itu, berat meninggalkan sesembahan yang lain. Loh ini loh. Itu dengan bahasa lain, loh, aku nih wis muni la ilaha illallah kan tidak boleh nyembah ini. Iya, ya itu aku sejak gelem. Meninggalkan yang lama-lama itu loh tidak mau. Ya, saya pernah ditanya jamaah saya di Rungkut, pertanyaannya begini, ada buahnya, Ustaz, saya ini mau pindah rumah Ustaz, tapi oleh orang-orang itu disuruh bawa air sama tanah Ustaz di rumah yang baru. Itu syirik apa enggak Ustaz itu loh? Loh, jangan nanti dulu Bu ya. Yang ditanya saya, ya. Saya jawab gini, enggak apa-apa Bu, kalau di rumah yang baru itu enggak ada airnya, belum dipasang pipa PDAM, atau mungkin di sumurnya yang baru tadi sumurnya masih kurang bagus, sampean bawa dari yang lama. Lu enggak begitu Ustaz. Rumah yang lama itu rumah zaman kuno, zaman dulu, ya. Putra-putrinya Mbah Kakung, Mbah Putri, cicit cucunya itu banyak yang sukses menyebar kemana-mana. Lah itu kata orang-orang yang keluar dari rumah itu supaya bawa
sebagian tanah dari situ dan sebagian air dari situ. Air cuma segini dok Pak, ya. Terus tanah satu cetok, karena ini dianggap supaya ada barokahnya dibawa ke sana itu loh. Nah begitu. Kalau diniatkan begitu ya tidak boleh, nggak ada syariatnya. Nanti bisa terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Tapi pindah rumah loh Pak ini, ya. Bukan pindah apa? Loh tapi orang punya pikiran begitu itu masih ada nggak Pak? Terus ibu saya tanya, yang tanya tadi, kenapa sih Bu begitu? Anu Pak Ustadz, katanya disuruh dukunnya. Oh ya tambah salah, tambah 2 kali salahnya. Nah begitu. Jadi saya ulangi, ngapain Abu Thalib tadi tidak mau melafalkan syahadat? Bukan tidak bisa, berat yang gitu-gitu itu. Oh Pak Ustadz, kalau begitu orang yang sudah syahadat itu harus meninggalkan sesembahan semuanya tadi. Jawabannya apa? Iya. Nah itu, iya. Saya mau ngomong konsekuensinya kok sama ini kedukuran gitu lah. Ya endeng-endengan aja Pak. Iya Pak, jenengan dan saya itu harus begitu. Saya bolak-balik dicurhati cara para jamaah itu ya. Ya tanya ini dan sebagainya, ada yang sabuk, ada yang gula, ada yang bungkusan. Iya ditunjukkan saya Pak. Ya. Ada yang gula cuma sekian Pak, separuhnya ini ya. Dibungkus pakai tas kresek kecil, ditaruh di meja saya habis ngaji. Ustadz ini gula. Gula apa Bu? Enggak, saya diberi family saya, katanya suruh buatkan teh atau kopi untuk suami saya supaya katanya sudah dari dukun ini supaya hubungan rumah tangga itu baik. Tapi saya nggak percaya Ustadz. Nah, dibuang aja loh Pak Bu kalau nggak percaya itu. Enggak mau saya berikan Pak Ustadz. Loh, lah saya minum gimana nanti? Bener Pak itu Pak. Betul itu ya. Ya sudah nanti tak buangkan. Saya belum sempat buang, saya taruh di meja saya dekat buku-buku begini. Nah, istri saya tanya, apa Pak? Gula. Gula apa? Gula teko nggone jamaah. Lah kok mesak ngono? Lho sembarno. Disangkano dikasih apa namanya? Ini hadiah lebaran. Ini dijapu-japu. Saya buang di tempat sampah. Ya. Karena sudah dimakan semut dan sebagainya, itu maka tidak buang. Jadi pikiran-pikiran kotor seperti itu di masyarakat itu masih ada. Dan itu tidak bisa hilang kalau orang tidak, itu tadi kata panjenengan, konsekuensinya dari tauhid itu hilangkan semuanya. Orang yang gelar S1, S2, S3 belum tentu bisa hilang itunya. Gitu loh. Nah kemudian ini ada keterangan, maka kewajiban kita adalah untuk menyembah Allah satu-satunya dan menjauhkan diri dari apa? Tauhid. Wat tawahidu katsiratun wa rusuhum khamsatun. Nah ini Pak, tauhid itu banyak sekali. Yang paling dominan ada 5. Makanya jenengan, loh kok ada 5 Ustaz? Apa ada hubungannya dengan balonku itu? Tidak ada. Balonku ada berapa? 5. Tapi ini betul-betul 5 itu. Warusuhum khamsatun. Ya, dan yang utama ada 5. Nah, 1. Asyaitanu da'i ila ibadatillah ila ibadati ghairillah. Yaitu setan yang mengajak untuk menyembah selain dari Allah. Sekarang saya tanya panjenengan. Setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wan nas? Minal jinnati wan nas. Berikutnya, setan itu bisa memelesetkan lesannya manusia? Bisa. Bisa memelesetkan pandangannya manusia? Bisa memelesetkan pendengarannya manusia? Bisa. Kalau subuh-subuh misalkan orang itu mendengar as-salatu khairum minan naum, yang telinganya tidak ada setan mendengarkan suara apa ini Pak? Loh, yang tidak ada setan kok. Yang telinganya tidak ada setan itu mendengar begitu, itu berarti mendengar apa? Adzan. Tapi kalau naudzubillah min dzalik, yang telinganya ada setan, suara apa tadi? Dianggap apa itu?
Ya jangan banter-banter Pak. Loh ini benar Pak. Saya tidak menohok. Orang Islam itu kayak panjenengan mendengarkan ngaji, mendengarkan tausiah, mendengarkan Quran dibaca, mendengarkan, masya Allah, alhamdulillah masih dengar azan masih dengar orang ngaji, kan begitu Pak ya? Tapi kalau jangan bayangkan kanan kiri depan belakang memelihara apa? Lalu begini semuanya, senang nggak kira-kira Pak? Loh, itu loh. Jadi tauhid itu kathiratun asyaitanu da'i ila ibadati ghairillah, yang memprovokasi, mengajak untuk memelesetkan manusia dari menyembah Allah. Nah gitu loh. Itu namanya tauhid kata kitab ini. Ya, dalilnya alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai anak Adam, bukankah aku telah menjanjikan kepada anda semuanya, kata Allah, agar anda tidak menyembah siapa? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kita apa sahabat kita? Musuh. Nggak ada setan itu sahabatnya orang beriman, itu nggak ada. Tapi jangan lupa, setan itulah yang memusuhi para nabi dan memusuhi para doa, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Saya ingatkan yang pelajaran yang lama tentang a'da'u tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Tauhid itu ada musuhnya enggak Pak? Tapi orang belajar tauhid kayak saya, kayak panjenengan, cari musuh apa enggak? Halo? Enggak, tapi dimusuhi enggak? Sampai sudah terasa kalau dimusuhi? Saya bacakan ayatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah kami jadikan para tiap-tiap nabi itu musuh. Nah, kata Allah begitu dalam surat Al-An'am ayat 112. Saya ulangi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, pada tiap-tiap nabi itu kami jadikan ada apanya? Musuh. Ya, siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari unsur, jangan keliru menyebutnya Pak. Saya ulangi, syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari unsur. Yang disebut oleh Allah yang didahulukan siapa tadi? Apa Pak? Syayatinal insi wal jinni, yang didahulukan lah ya setan. Setan dari unsur, yang didahulukan tadi siapa? Manusia. Kok jin ae? Kalau ini benar Pak, coba saya bacanya ayatnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, yang didahulukan jin. Ya toh, maksud saya penyebutan antara manusia sama jin, jin sama manusia ini loh yang didahulukan itu siapa? Kalau saya baca ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa, yang didahulukan jin. Berikutnya, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, yang didahulukan jin. Sekarang ini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin, yang didahulukan manusia. Setan-setan dari unsur khusus memusuhi nabi, yang didahulukan penyebutannya oleh Allah adalah setan dari unsur manusia. Oh, kalau begitu setan dari unsur manusia itu ada. Jawabannya? Ada apa tidak ada? Ada. Di tempat lain saya ditanya, kalau begitu namanya setan dasireng Pak Ustadz. Ya belum tentu. Kalau masih muda, dasireng. Kalau sudah tua,
Loh iya Pak, cuma panjenengan dan saya, pikiran saya, hati kita semuanya, ujung jari kita ini tidak boleh diarahkan ke siapa saja. Ya, Pak Amin Rais itu pernah mengatakan orang yang terjun di bidang dakwah kayak panjenengan dan kita itu menganggap semuanya ini sahabat. Lain etnis, lain profesi, lain organisasi, lain partai. Kalau muslim sahabat kita. Betul Pak ya? Kecuali yang memusuhi Islam. Berarti termasuk kategori apa tadi? Setan. Jadi ada. Maka tauhid itu tadi balik ke sini yang pertama adalah asyaitanud da'i ila ibadati ghairillah. Setan-setan yang mengajak menyembah selain daripada Allah. Yang dua. Ini rotok hati-hati Pak. Ini ya. Dua. Al-hakimul zalimul mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Saya bacanya supaya saya tidak salah. Tapi jangan cerita-cerita orang ya. Al-hakimul zalimul mughayyiru li ahkamillah. Itu tauhid kata kitab ini. Penguasa yang zalim yang mengubah hukum-hukum Allah. Ini serem apa biasa? Biasa Pak. Ada enggak kemungkinan penguasa yang memproduk hukum-hukum yang berlawanan dengan hukumnya Allah? Makanya Fir'aun tadi disebut taghut. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Coba saya cek. Kita semuanya ini hidup di negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul Pak? Kalau enggak nanti sampai diusir dari sini Pak ya. Kita ini hidup di negara kesatuan yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul Pak ya? Tak tanya. Apakah hukum Islam itu boleh diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia? Nggak usah silih gende Pak, biasa aja. Boleh Pak ya? Boleh, sepakat, saya juga sepakat. Dua, pertanyaannya, apakah sekarang ini hukum Islam itu sudah diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, apa tadi Mas? Hukum bidang apa yang sudah diterapkan? Oh, kok nikah didisikno ya? Ya, gini Pak mikirnya, hukum dalam Islam itu satu, ada al-hukmu fil aqidah, hukum dalam masalah akidah, tauhid. Ya, kitab-kitab tauhid boleh nggak diajarkan di negara Kesatuan Republik Indonesia? Boleh. Dicetak berkali-kali nggak oleh percetakan-percetakan? Iya kan? Diajarkan nggak oleh Pak Ustadz, Pak Kiai di negara Kesatuan Republik Indonesia tentang ketuhanan, tentang keimanan, tentang tauhid itu? Jawabannya diajarkan. Berarti boleh kan? Oh Pak Ustadz, kalau begitu hukumnya Allah dalam bidang akidah, bidang tauhid sudah diterapkan. Ya sudah Pak, tidak ada larangan. Kitab tauhid yang sudah khatam itu bukan kitab yang dilarang sama Jaksa Agung, enggak. Dan kitab ini juga kitab yang tidak dilarang, walaupun orang ada yang tidak sependapat, itu urusannya orang itu. Ya, kadang-kadang saya dengarkan di YouTube itu banyak orang itu sesat menyesatkan. Loh, jangan begitu. Ini loh pemerintah tidak mengatakan ini kitab yang sesat kok. Ngerti maksud saya Pak? Halo? Ini loh. Dicetak ulang berkali-kali di mana kok boleh diajarkan di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya ada ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Ya, makanya andai kata panjenengan itu jadi presiden dan presiden itu jadi panjenengan dan itu tidak mungkin.
Ya. Makanya harus pertama kali 100 hari pertama masa kerja presiden itu harus dikuatkan aqidatut tauhid dulu. Ya. Karena di negara kita ini boleh pakai madhab apa saja silakan, asal tidak melawan dari ajaran yang yang prinsip di dalam Islam. Kitab-kitab tauhid yang saya ajarkan ke sana kemari itu boleh beredar di mana-mana. Walaupun sebagian saudara kita tidak sependapat dengan isinya, itu urusannya orang itu. Nah, jadi Mas, hukum Islam sudah diterapkan dalam bidang apa tadi? Akidah. 2. Apakah hukum Islam dalam bidang ibadah ini sudah diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya udah. Orang sholat boleh nggak Pak? Boleh. Orang puasa boleh. Ya. Orang masang speaker pakai adzan boleh. Suaranya dikeraskan apa diturunkan? Loh. Yang orang itu minta supaya harga minyak yang diturunkan, tahu-tahu suara speaker yang diturunkan ya. Ya. Nah itu, jadi hukum Islam dalam bidang ibadah ini boleh Pak, nggak ada larangan. Orang mau sholat, orang mau puasa, haji, malah difasilitasi nggak sama pemerintah? Bayar sekarang, budalnya kapan Pak? Oh 25 tahun, berarti duitnya nginep nggak Pak? Nginep berapa tahun? Loh 25 tahun, kan banyak Pak yang ngendon itu di bank banyak. Jangan emosi Pak ya. Tapi ada kecenderungan ketika ada duit banyak lalu duit nganggur, ada kecenderungan kadang-kadang dipinjam orang nggak Pak? Nah, wes sampai di situ aja. Ini supaya kita ini paham Pak, tahu hukum dalam bidang ibadah itu sudah diterapkan dan itu boleh dan itu difasilitasi sama pemerintah. Ya. Wes gitu aja Pak, nggak usah panjang-panjang ya. Yang ketiga, al-hukmu fil muamalat, hukum dalam muamalat. Kata sampean tadi Mas, yaitu salah satunya contohnya adalah nikah. Itu juga sudah, tapi belum totalitas, belum sepenuhnya. Nah, kemudian yang keempat adalah al-hukmu fil hudud, yaitu hukum dalam pidana dan perdata Islam. Hukum-hukum yang itu semuanya tidak boleh dirubah. Maka bahasa Arabnya tadi yang disebut tauhid itu adalah menurut kitab ini al-hakimul zalimul mughayyiru li ahkamillahi ta'ala, yaitu penguasa yang zalim yang merubah hukum-hukum Allah, berlawanan dengan hukumnya Allah dirubah. Ini yang tidak boleh mestinya. Ya. Kalau tidak salah, proses pembuatan hukum di negara kita itu ketika diajukan oleh pemerintah atau oleh DPR, itu biasanya organisasi-organisasi besar, baik Muhammadiyah maupun NU, Dewan Dakwah, Riset Persis dan sebagainya, itu diberi draftnya supaya dipelajari. Maka kadang-kadang teman-teman dari Muhammadiyah juga usul ke DPR, kadang-kadang teman-teman dari pemerintah juga usul ke, dari NU usul ke fraksi ini fraksi itu, tapi mau direken bunda itu urusan mereka Pak. Ya, kadang-kadang nggak direken itu. Nah, wes terakhir berkaitan dengan hukum Islam yang diterapkan di negara kita. Kalau ada orang ngomong gini, Mas, negara kita ini bukan negara agama, jangan bicara syariat Islam di negara kita. Ada nggak Pak orang sayup-sayup ngomong begitu itu? Ada. Sampai ini ikut punya pikiran kayak begitu? Ini mau menjauhkan nilai-nilai Islam itu dari masyarakat, bangsa dan apa? Negara. Dan itu tidak boleh. Apalagi mayoritas kita ini penduduknya beragama apa? Islam. Maka di sini seperti yang pembuat undang-undang dalam bahasa Indonesianya yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Dalilnya adalah firman Allah seraya mengingkari orang-orang syirik yang membuat peraturan dan perundang-undang yang menyalahi dari hukumnya Allah. Ya. Dalilnya adalah
Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah orang-orang itu punya sekutu, punya Tuhan lain yang selain daripada Allah, yang bisa mensyariatkan agama yang tidak diizinkan? Maksudnya, saya baca lagi, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka itu orang-orang itu punya Tuhan-Tuhan ya selain daripada Allah yang mensyariatkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Lalu pertanyaannya, agama apa yang diizinkan oleh Allah? Jawabannya agama apa? Islam. Tapi kalau orang membuat keluar dari hukum syariatnya Islam, padahal dia itu Muslim misalkan begitu, berarti patut diduga orang itu punya Tuhan lain selain dari siapa? Allah. Maka tidak boleh memproduk undang-undang itu yang berlawanan dengan hukum syariat. Kalau itu ada dan itu berlawanan dengan hukum syariat dan itu ditaati, kata kitab ini itu adalah apa tadi Pak? Tauhid. Coba tak cek panjenengan, bukan tak tes tapi tak cek. Siap? Kalau nggak siap nggak jadi Pak. Kalau nggak siap ya wabillahi taufik wal hidayah. Di Indonesia apakah ada undang-undang tentang lalu lintas? Ada. Berlawanan dengan hukum syariat? Tidak toh? Ada anak kecil, saya pernah membuat ilustrasi begitu, naik sepeda motor, belum 15 tahun. Pas ada polisi. Dicegat. Loh Dek, berapa usianya? 14 tahun Pak polisi. Oh, enggak boleh. Belum 17, apalagi tidak pakai helm. Anak ini ngayal. Pak polisi, setahu saya tidak ada Al-Quran dan hadis yang memerintahkan supaya kita itu naik sepeda motor pakai helm. Ya. Oh, Pak polisinya nggak kalah canggih. Ya memang nggak ada. Tapi jangan lupa deh, ada undang-undang tentang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas itu dibuat ketentuan-ketentuannya untuk melindungi yang masih muda-muda itu. Karena di Quran ada ayat begini, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan dirimu dalam kehancuran. Maka dilindungi. Banyak korban sia-sia, belum usia 17, tidak pakai helm, tidak ratingnya nggak jalan dan sebagainya. Maka dibuatlah undang-undang. Memang betul di undang-undang itu tidak ada surat ini, ayat ini, hadis ini, rawal Bukhari, nggak ada. Tapi maknanya diambilkan dari situ. Karena di dalam Al-Quran itu ada itu tadi, jangan jerumuskan dirimu dalam kehancuran, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jadi tidak harus ngeplek ambil ayat, ambil Quran, hadis lalu dipakai dengan undang-undang itu. Anak kecil tadi ganti tanya sama Pak polisi. Pak polisi ngaji di mana? Ngaji di mana Pak polisi? Al-Falah. Ini ada polisinya. Kalau begitu boleh nggak Pak kira-kira Pak? Boleh, undang-undang yang dibuat tadi loh, boleh nggak? Boleh. Ini loh maksudnya itu tadi Pak. Wes, saya beri ilustrasi yang kedua, sudah pernah saya terangkan sekian tahun yang lalu. Apakah betul Mas di Indonesia ini ada undang-undang perkawinan? Betul Pak ya? Itu melanggar hukum syariat apa tidak? Enggak, andai kata melanggar, teman-teman dari Muhammadiyah, teman-teman dari NU kira-kira menolak enggak? Teman-teman dari FPI waktu itu belum almarhum ya, masih hidup. Kira-kira menolak enggak andai kata berlawanan dengan hukum syariat? Menolak. Sekarang berlaku enggak undang-undang perkawinan itu? Berlaku. Karena nafasnya diambil dari itu. Pakai wali, pakai saksi, pakai mas kawin, ijab kabul, ada laki, ada perempuan calon mempelainya. Naudzubillah min dzalik. Andai kata ada yang iseng bahwa undang-undang perkawinan itu mau direvisi pasal-pasalnya dan ayat-ayatnya, lalu diusulkan beberapa pasal dirubah. Salah satu draftnya adalah perkawinan modern itu perkawinan jenis kelamin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini menyalahi hukum syariat enggak? Kalau diterima berarti ini hukum apa ini? Nah itu maksud saya. Itu loh maksudnya.
Jadi normal-normal saja pikiran begini, tidak ada yang serem kita bicara tauhid itu. Kalau orang Islam itu tidak membahas tauhid, dia nggak tahu. Wah, Umar bin Khattab itu menyarankan supaya kita itu mempelajari tentang karakteristik jahiliyah kok. Ada kitab satu lagi Syarhu Masail Jahiliyah itu. Ya, uraian tentang perilakunya jahiliyah, ada 100 judul dalam kitab itu. Ya. Nah, lalu oleh Umar bin Khattab boleh orang Islam mempelajari itu. Mengapa? Supaya dia tidak terjerumus dalam pikiran apa? Jahiliyah. Gitu. Nah, ini kita mempelajari tauhid bukan mentauhidkan siapa-siapa, enggak. Tapi supaya kita ini tidak masuk dalam pemikiran atau perilakunya siapa? Tauhid. Ya. 3. Ada berapa tadi, Pak? 5. Sudah berapa tadi? 2. Ya, nomor 3. Kalau tadi adalah penguasa, al-hakim, ini beda lagi. Al-hakimu bi ghairi ma anzalallah idza taqada adamu salahiyati ma anzalallah au ajaza lahum al-hukm bi ghairihi. Hakim yang tidak memutuskan masalah menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi ini individunya. Jadi kalau tadi hukumnya yang dirubah-rubah, diotak-atik, ini manusianya. Manusia ini bolak-balik menghukum, memberikan keputusan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Betul-betul orang ini salah tapi dibebaskan. Betul-betul orang ini mencuri tapi dianggap tidak. Betul-betul orang ini membunuh tapi dibebaskan. Ada nggak Pak gitu kira-kira Pak? Nggak boleh emosi Pak, biasa aja ya. Karena mungkin ada deal-deal tertentu. Nah, begitu. Ini namanya apa namanya? Al-hakim ya bi ghairi ma anzalallah idza i'taqada adamu salahiyati ma anzalallahu au ajazal hukmu bihi. Ya. Hakim yang tidak memutuskan masalah menurut apa yang diturunkan oleh siapa? Allah. Berarti ini termasuk apa? Tauhid. Kalau menurut pandangan ini, kalau orang itu Muslim itu ya, makanya Pak, orang Islam itu tadi kata panjenengan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kalau sudah syahadat tentang Rasulullah itu konsekuensinya 5. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah, percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. 2. Nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. 3. Nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. 4. Wa natruku ma nahaa anhu wa zajar, meninggalkan yang dilarang. 5. Wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Lah kalau enggak disyariatkan? Ya enggak disyariatkan. Nah, begitu. 4. Alladzi yuda'il mal ghaibi min dunillah. Ya, yang nomor 4 ini adalah orang yang mengaku mengetahui ilmu yang apa? Gaib. Hai, saya tanya Pak, ini hari apa ini Pak? Ahad. Jangan Minggu Pak ya. Ahad. Ahad paing apa Ahad pon? Wis, yang penting Ahad. Besok berarti hari apa? Ada peristiwa apa besok Pak? Nah, itu. Sekarang kalau orang mengetahui besok yang akan terjadi begini-begini secara hakiki, berarti itu orang menyalahi hukum syariatnya Allah. Kata kitab ini orang itu sudah dianggap apa? Tauhid. Padahal Al-Quran jelas. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Tapi merencanakan boleh nggak Pak? Boleh. Merencanakan boleh. Jamaah saya di Sidoarjo itu loh, jangankan besok, hitungan jam Pak, nggak tahu apa yang terjadi. Ya, rumahnya di Sidoarjo, dia mengunjungi bapak ibunya di Solo sana, mau pulang ke Sidoarjo tanggal 19 September, sering saya ceritakan itu dalam rangka juga ikut mendoakan sahabat dan jamaah saya. Sudah di atas mobil, mobilnya sudah dihidupkan, tinggal tancap gas saja. Lalu kok terasa badannya nggak enak, salaman sama istrinya mau ditinggal di situ supaya nunggui bapaknya. Kata istrinya, loh Pak, sampai niki masuk angin, dikeroi. Mobilnya masih hidup.
Wis sakroi dulu sebentar. Akhirnya kok tambah tidak enak, mobilnya dimatikan, masuk di rumah. Kok tambah tidak enak, kok tambah begini, berat sekali, dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan sudah sangat berat, minta tolong karena itu hari Ahad, dokternya turun aja memeriksa di ambulan pasiennya. Pasiennya tidak dibawa ke rumah sakit, tapi dokternya diminta turun saja karena kondisinya sudah begini. Menurut orang awam sudah wafat, ternyata diperiksa sudah apa? Meninggal. Jangankan besok, ya, hitungan jam saja manusia itu tidak tahu. Tapi ketika ada orang yang meyakini bahwa besok akan terjadi begini, menurut pikiran tauhid ini, orang ini sudah masuk dalam kategori apa? Tauhid. Makanya orang Islam itu tidak boleh datang ke dukun, ya, tidak boleh, karena dukun itu yukhbiru anil mughibat fil mustaqbal, mengabarkan hal-hal yang bersifat ghaibi yang akan datang, ya. Nah, begitu. Ini kira-kira bulan Maret 2022 ini perdukunan masih ada nggak, Pak? Di level orang yang bawah-bawah kayak kampung-kampung kayak panjenengan kayak saya ini, apa di kalangan orang yang atas-atas, Pak? Oh, semuanya. Iya, gitu loh, Pak. Ya. Coba masyarakat modern masih percaya kayak begitu. Ya. Saya boleh cerita sedikit, Pak? Boleh. Setengah menit mungkin ya. Setengah jam juga boleh. Oh. Gini, Pak. Jenengan bisa buka sendiri kok, di HP saya masih ada itu. Ada yang kenal nama Refli Harun? Nah, orang mana itu? Ya, pastinya Palembang. Tapi domisilinya sekarang? Ya, profesinya dia ahli di bidang apa? Hukum tata negara. Itu harus diikuti, Pak. Kita itu harus tahu begitu-begitu berita-berita. Saya kalau pray-pray mesti mendengarkan begitu-begitu. Supaya tidak jadul ini, ya. Baca kitab-kitab tauhid, kitab klasikiyah, mengikuti perkembangan bidang ini, bidang itu juga wajib, Pak. Nah, salah satu channelnya Refli Harun, ya, ada kok potongannya pendek. Mohon maaf, Pak, ini bukan menyinggung siapa-siapa, Pak, ya. Halo, ya. Tapi jangan beritahu orang-orang, Pak, ya. Ya. Acara Senin Wage kemarin, titik nol, ngerti maksud saya? Ya, wis gitu aja. Kata Refli Harun ini baca berita, ulasan berita. Ada berita dibaca oleh Refli Harun, beritanya begini, kata dukun yang ada di Palembang, kata dukun, tapi yang ngomong Refli Harun, ya. Acara titik nol Senin Wage kemarin nyaris gagal. Nyaris itu apa? Hampir. Apa indikatornya? Kok hampir gagal? 1, ada 5 peserta yang tidak hadir, diwakilkan oleh wakilnya. 2, ada 1 peserta yang ketika dia menuangkan air sama tanah, Siti Toyo, bahasa Jawanya kan Siti Toyo, baliknya ini peserta ini pingsan. Ada apa? 3, sudah ada pawangnya, tapi ternyata mendung, hampir apa? Hujan. 1, 2, 3, dan 4 ini adalah tanda-tanda hampir gagal. Hampir gagal. Berarti kan tidak gagal atau wong hampir kan? Kata dukun, mengapa kok hampir gagal? Ini yang penting. Mengapa kok hampir gagal? Dibaca sama Refli Harun. Ada 1 peserta yang membawa air dan membawa tanah, bukan air dan tanah yang dikeramatkan yang dibawa. Ternyata apa? Tanah sengketa. Yang dibawa ternyata tanah apa? Sengketa. Iya, Pak, betul itu. Tanah gusuran. Jadi yang dikambing hitamkan ini 1 peserta ini.
Karena satu peserta ini membawa tanah dan air maksudnya. Yang tanahnya itu bukan tanah yang dikeramatkan, bukan air yang dikeramatkan, tapi tanah gusuran. Cuma kalau saya tanya siapa satu peserta, mesti jenengan tahu semuanya itu. Tahu Pak ya? Ya wis. Itu jelas Refli Harun ngomong begitu, dan itu yang ngomong dukun. Coba, lalu dikomentari sama Refli Harun. Hari gini masyarakat modern, dia profesinya dukun, kok nyangkut-nyangkut masalah tanda petik politik. Ini maunya kan nohok yang satu ini kan, ngerti maksudnya? Menjatuhkan yang satu ini. Kok sampai segitunya gitu loh, kata Refli Harun itu dalam channelnya. Ada itu, berarti ini bukan rahasia. Nah kalau bukan rahasia, jangan boleh cerita-cerita, nggak apa-apa Pak, cerita. Nah, karena semua orang sudah tahu. Saya sebagai orang yang belajar tauhid kayak panjenengan mikir, lah nek ini terus masyarakat kita ini masyarakat modern apa masyarakat primitif kira-kira Pak ya? Jangan jahiliyah Pak, terlalu serem kalau jahiliyah. Primitif aja. Betul Pak ya? Iya. Itu loh. Makanya Perserikatan Muhammadiyah itu dasar hukumnya salah satunya, bukan dasar hukum pengembangan tauhid itu, gerak dan langkah perjuangan itu harus didasari pada tauhid supaya tidak keliru. Tidak ada misalkan Pak Haidar Nasir mau membuat gedung baru lantai 10 atau 20 kemudian cari hari baik hari tidak baik, tidak ada begitu. Lalu semua pimpinan wilayah suruh bawa apa tadi Pak? Ya, tidak ada. Ya, berapa biaya yang dikeluarkan dengan itu Pak? Nah, itulah pernak-perniknya masyarakat 2022. Nggak tahu 2024 nanti pancet atau tambah parah Pak kira-kira. Mudah-mudahan apa Pak? Iya. Wes gitu aja ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah